Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asral Puadi. Saya dari kelas PBAC dengan NIM 2514020100. Di sini saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf. Apa yang dimaksud dengan makharijul huruf? Yaitunya makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf, baik itu di tenggorokan, rongga mulut, rongga hidung, sehingga dengan demikian bisa dibedakan antara bunyi-bunyi huruf dengan huruf yang lainnya. Di antara pembagian makharijul huruf, yang pertama ada al-jauf, yaitunya rongga mulut. Ada satu makhraj, hurufnya ada alif, waw, dan ya. Keluar dari rongga mulut dan tenggorokan ketika huruf mad dibaca panjang. Contohnya, qala, yaqulu. Yang kedua ada al-halaq, yaitunya tenggorokan. Ini ada 3 makhraj. Yang pertama ada aqsal halaq, yaitu pangkal tenggorokan. Hurufnya ada 2, yaitu ha dan hamzah. Contohnya, huwallah, berasal dari pangkal tenggorokan kita. Yang kedua ada wasat al-halaq, yaitu dengan tengah tenggorokan. Hurufnya ada 2, ain dan ha. Suara kita keluar dari tengah tenggorokan. Contohnya, alaihim. Ketika kita mengucapkan huruf ain, itu berasal dari tengah-tengah tenggorokan kita. Yang ketiga ada adna al-halaq, yaitu tentang ujung tenggorokan. Hurufnya ada 2, gha dan kha. Suara keluar dari bagian atas tenggorokan dekat mulut. Contohnya, ghafurun, ghafurun. Dan yang ketiga ada namanya al-lisan, yaitu lidah. Ini ada 10 makhraj dan ada juga pembagiannya. Yang pertama pembagiannya ada aqsal lisan ma'al hanak al-a'la, yaitunya pangkal lidah dengan langit-langit atas. Hurufnya ada qa. Yang kedua dibaca di bawah pangkal lidah sedikit ke depan, yaitunya ka. Sedikit bedanya dengan yang tadi. Dan yang ketiga ada wasat al-lisan ma'al wasat al-hanak al-a'la, yaitunya tengah lidah dengan tengah langit-langit. Hurufnya ada ja, sya, dan ya. Dan yang keempat dari pembagian yang tadi juga, yaitu ada hafah al-lisan, yaitu tepi lidah dan gigi geraham atas. Hurufnya ada bo. Agak susah untuk mengucapkan ini. Dan yang kelima ada hafal al-lisan min jihah al-yumna, yaitunya tepi lidah bagian depan dekat langit-langit. Hurufnya ada la. Dan yang keenam ada ruas lidah bagian depan dengan gusi atas. Hurufnya yaitu nun. Jika diberi baris fathah maka menjadi na. Dan selanjutnya ujung lidah dengan gusi atas dekat langit-langit huruf, yaitunya ro. Dan selanjutnya ujung lidah dengan gigi seri atas. Hurufnya ada so, da, dan ta. Dan selanjutnya ada ujung lidah dekat gigi seri atas dan bawah. Hurufnya yaitu zo, za, dan ta di ujung lidah. Dan selanjutnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas dan bawah huruf. Masih sama dengan huruf tadi, yaitu zo, za, dan ta. Masih dibaca dengan ujung lidah. Dan yang keempat
ada namanya asyafatan. Ini termasuk pembagian yang baru, yaitunya dua bibir. Ini ada dua makhraj. Yang pertama antara kedua bibir rapat. Itu ada dua huruf. Yang pertama ba dan yang kedua ma, mim. Dan yang kedua ada antara bibir bawah dengan ujung gigi seri atas. Hurufnya ada fa, fa. Ini sedikit bedanya dengan yang tadi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ada al-khayshum, yaitunya rongga hidung. Ini ada satu makhraj. Hurufnya khusus untuk gunnah, untuk dibaca dengan dengung pada nun dan mim ketika bertasydid, idgham, ikhfa, dan iqlab. Contohnya ada wa minan nasi. Itu dibaca dengung ya. Dan mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas banyaknya kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang makhraj di dalam surat Al-Fatihah yang sering salah ketika diucapkan oleh seseorang. Salah satunya ada pada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Yang pertama ada di ihdina. Seorang sangat susah membedakan di antara huruf H besar dengan H pedas, dengan H kecil. Sehingga ada orang yang membaca dengan sehingga itu memiliki makna yang berbeda. Dan selanjutnya ada siratal mustaqim. Orang-orang juga tersalah di dalam mengucapkannya itu, yaitu dengan membaca siratal mustaqim, membaca dengan sin. Dan sebenarnya itu adalah huruf shad, dan huruf shad ini hampir sama dengan sin, tetapi memiliki arti yang berbeda ya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.